Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah PA, saya mengucapkan kepada kita semua, Shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari saudara sekalian, kita akan segera masuk dalam ibadah dan kita akan tundukkan kepala untuk kita bersama-sama berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah, sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya. Pada sore hari ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu setelah seharian penuh dalam kegiatan kami masing-masing. Dan sungguh Tuhan sudah menolong, menyertai serta memberkati. Dan sore ini Tuhan, Engkau sudah himpunkan kami kembali untuk kami bisa beribadah. Biarlah Tuhan hati kami hanya tertuju kepada Engkau. Itu sebabnya Tuhan, sucikan hati, pikiran, dan pandangan kami untuk supaya kami layak beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih, kami serahkan acara ibadah ini sepenuhnya ke tangan-Mu. Mohon bimbingan-Mu, mohon kemurahan-Mu, dan mohon berkat-Mu, terutama kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Sangat-sangat kami rindukan untuk memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Terima kasih Tuhan, hamba-hamba-Mu dan pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang terkait dalam ibadah ini, serta alat-alat yang kami gunakan kami serahkan ke tangan-Mu. Biar Tuhan memberkati semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di saat kami beribadah kepadamu. Kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami, dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut ibadah PA ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, mari kita akan mempersiapkan diri untuk kita masuk dalam acara ibadah. Dan kita akan melakukan pujian dari buku NR, saudara sekalian, dari NR nomor 268, Sorak Hosana. Sorak Hosana 268. Haleluya.
hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Puji Tuhan, saudara sekalian, biarlah kehadiran kita dalam ibadah PA sore hari ini bukan karena kita kuat dan gagah, tapi sungguh-sungguh ini karena Tuhan sudah menolong kita. Dan itu sebabnya, saudaraku, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan, ya, dan Tuhan pasti menolong dan memberkati kita. Mari saudara sekalian, kita akan melakukan satu pujian dari buku NR 250 untuk kita menyambut firman Tuhan, kasih Yesus, kasih yang sempurna. Haleluya. Tak ada kasih yang melebihi kasih Yesus. Yesus rela mati bagi kau dan aku. Yesus, Yesus Tuhanku, aku cinta Engkau karena kasih-Mu mengalir dalam aku. Kasih Yesus, kasih yang sempurna, kasih Yesus tak terbatas, kasih Yesus menebus dosaku. Yesus, besarlah kasih-Mu, ku tak dapat membalasmu. Aku hanya dapat menyembah Tuhan. Tak ada kasih yang melebihi kasih Tuhan. Yesus rela mati bagi kau dan aku. Yesus, Yesus Tuhanku, aku cinta Engkau karena kasih-Mu mengalir dalam aku. Kasih Yesus, kasih yang sempurna, kasih Yesus tak terbatas, kasih Yesus menebus dosaku. Yesus, besarlah kasih-Mu, ku tak dapat membalasmu. Aku hanya dapat menyembah Tuhan. Haleluya. Yesus, besarlah kasih-Mu, ku tak dapat membalasmu. Aku hanya dapat menyembah Tuhan. Bersama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Benar Tuhan, kasih-Mu sungguhlah luar biasa, dan jika bukan kasih-Mu
yang menyatakan Tuhan untuk menolong kami, sungguh-sungguh kami binasa, tetapi kasih itu sudah mengangkat kami ketika kami berbuat dosa, ketika kami jauh, ketika kami menjadi setru. Sungguh luar biasa. Itu sebabnya Tuhan, biarlah lewat ibadah ini kami boleh mengucapkan syukur, terima kasih untuk bisa membalas kasih-Mu Tuhan, untuk bisa beribadah serta menyembah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kesempatan ibadah pada sore malam hari ini, khususnya di saat kami mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih, urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Demikian pula kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu, untuk para gembala semua yang ada, para pendeta dimanapun mereka berada, dalam tugas mereka dan penggembalaan. Kami juga mendoakan selalu Tuhan, Engkau menolong, Engkau memakai Tuhan, khususnya dalam pemberitaan firman-Mu, supaya sungguh nyata apa yang disampaikan benar-benar isi hati-Mu Tuhan, sehingga jemaat-Mu boleh mengalami pemeliharaan yang datangnya dari Engkau lewat gembala-gembala, sehingga sungguh Tuhan, setiap jemaat yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu merasakan dan mengalami kebangunan rohani. Urapan yang sama juga Engkau nyatakan kepada hamba-hamba-Mu semua Tuhan. Terima kasih, demikian pula hamba tetap berserah diri kepadamu ya Tuhan. Engkau mengetahui kekurangan, kelemahan, ketidakmampuan hamba, tapi hamba percaya dan yakin Engkau pasti menolong hamba. Hamba rindu untuk bisa melayani Engkau Tuhan, bahkan sampai Engkau datang yang kedua kali. Biarlah kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyata firman-Mu Tuhan boleh mengoreksi, boleh mengerjakan hati kami dan menjadi iman, dan kami boleh mengalami keobahan yang datangnya dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Demikian pula kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu semua Tuhan. Kiranya Engkau juga menolong yang saat ini mereka berada di rumah mereka masing-masing. Dudukkan dengan baik damai sejahtera-Mu, tetap Engkau nyatakan kepada jemaat-Mu, terutama memberikan hati yang selalu merindukan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini kami siap untuk belajar, untuk membaca firman-Mu, mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, kembali saya mengucapkan kepada kita semua selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua, dan kita sangat berterima kasih kepada Tuhan jika ya hari-hari ini dalam masa-masa sulit, masa susah ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Dan sungguh saya harus mengakui bahwa ini bukan kekuatan, ya bukan kemampuan kami, ya bukan kekuatan kemampuan kita, tapi ini adalah kemurahan Allah untuk kita, untuk supaya di hari-hari ini kita lebih mengutamakan ibadah itu lebih daripada yang lain, sekalipun kita juga ada satu kebutuhan, ada keperluan yang menyangkut kehidupan ini. Namun demikian kita yakin kalau kita bisa mendahulukan Tuhan, maka Tuhan juga pasti akan menolong kita, membuka jalan untuk kita, sehingga kita mengalami berkat yang datangnya dari Tuhan. Jelas firman Tuhan mengatakan kalau engkau sungguh-sungguh setia kepadaku, kepada Tuhan Allahmu, maka berkat-berkat itu akan datang kepada kita semua. Puji Tuhan, ini yang Tuhan nyatakan, tunjukkan kepada kita, untuk supaya lewat ibadah ini kita betul-betul diajar untuk percaya, sampai kita bisa mempercayakan hidup kita sepenuh kepada Tuhan. Mari saudara sekalian, kita di hari-hari ini masih mendalami
firman Tuhan yang berkaitan dengan Mezbah dupa emas selaku isi daripada ruangan suci. Ya, kita sedang dibawa ke sana, diajar kita dari hari ke hari untuk kita bisa memahami firman Tuhan, betapa pentingnya ya doa penyembahan ini, khususnya di gereja Tuhan di akhir zaman ini. Memang kalau kita mempelajari firman Tuhan, saudara sekalian, puncak dari ibadah ini adalah sampai kita bisa menyembah kepada Tuhan, menyembah Allah itu dengan roh dan kebenaran. Artinya suatu penyembahan itu terjadi oleh karena pekerjaan, oleh karena dorongan firman dan Roh Kudus yang kita dengar setiap waktu, setiap saat, atau dorongan dari firman Tuhan yang kita baca secara pribadi di rumah kita masing-masing, selaku mendorong kita. Ya, firman dan Roh Kudus itu mendorong kita untuk kita bisa menghadapkan diri, menghadapkan wajah kita, menghadapkan kehidupan kita di hadapan Tuhan, untuk kita bisa menyembah kepada Tuhan. Bagaikan kita membakar ukupan wangi-wangian itu, ya baik pagi maupun senja. Puji Tuhan. Mari kita akan ya masuk dalam firman Tuhan. Saya masih ingin membawa kepada kita semua ada satu hal, ada hal-hal yang penting buat kita semua selaku yang kita pelajari di hari-hari ini. Ya, di samping bagaimana Tuhan sedang menunjukkan kepada kita bahwa ukupan yang dicampur itu harus digarami, murni dan suci. Artinya bahwa penyembahan yang tepat itu memberi semangat, ya, menyedapkan bagi kehidupan rohani, serta menolak pekerjaan dosa dan menjadikan rohani kita menjadi murni, baik jasmani terutama yang rohani. Jadi sungguh luar biasa ya manfaat dari doa penyembahan itu. Dan itu sebabnya saya ingin membawa kembali kepada kita semua ya untuk membaca dalam kitab Keluaran pasal yang ke-30 saudaraku. Keluaran pasal yang ke-30 ini untuk supaya sungguh-sungguh di hari-hari ini saudaraku kita akan melihat betapa Tuhan itu. Ya, ayat yang ke-7 dan ke-8. Ya, ada hal-hal yang perlu harus saya sampaikan. Ya. Di atasnya Keluaran pasal 30 ayat yang ke-7, di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian tiap-tiap pagi. Jadi ukupan wangi-wangian itu bahannya yang sudah dijelaskan beberapa hari yang lalu. Dari getah damar kulit lokan, getah rasa mala, serta kemenyan yang dicampur. Bukan hanya dicampur, juga digarami. Murni dan kudus ini. Jadi saya ulangi, apabila ia membersihkan tiap-tiap pagi, apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. Ayat 8, juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-temurun. Jadi dari sini kita bisa melihat saudaraku bahwa ukupan itu, ukupan wangi-wangian itu setiap hari mulai dari pagi, ya nanti pagi, nanti juga yang kedua senja. Maksudnya adalah pagi itu untuk sepanjang hari, saudaraku. Jadi pagi yang dipasang itu, saudaraku, dibakar ukupan yang dibakar Harun itu, ya kalau pagi itu untuk sepanjang hari, ya dan senja untuk sepanjang malam, ya. Dengan lain kata bahwa doa itu harus selalu senantiasa dipanjatkan kepada Allah. Ya, jadi kalau pagi itu untuk sepanjang hari dan senja untuk sepanjang malam, ya dengan lain kata doa itu harus selalu dan senantiasa dipanjatkan kepada Allah. Baik doa pribadi, secara pribadi,
ya setiap anak Tuhan maupun doa segenap sidang jemaat. Sesungguhnya dari sini kita bisa melihat kok cuma pagi dan senja. Tapi pagi dan senja ini sesungguhnya ini mewakili 24 jam. Tadi sebutkan, saya menyampaikan pagi untuk sepanjang hari, senja untuk sepanjang malam. Dan doa itu tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi harus berapa kali. Artinya setiap waktu, setiap saat dimanapun kita berada, saudaraku, maka doa itu bisa dinaikkan kepada Tuhan. Dinaikkan kepada doa penyembahan itu, ya bisa naik di hadapan Tuhan. Bagikan ukupan wangi-wangian itu, asapnya naik ke atas laku, kehadirat sampai kehadirat Tuhan. Dan sungguh luar biasa kalau itu bisa kita lakukan, itu akan menyenangkan hati Tuhan. Dan di sini saudara sekalian, ayat 8b ini haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun temurun. Jadi ini merupakan suatu ketetapan, membakar ukupan yang tetap di hadapan Allah. Ya, tetap itu artinya suatu. Yang ini kata-kata ini sungguh luar biasa. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada saya untuk saya bisa mendalami suatu. Ya, kata tetap ini. Ya, haruslah ia membakarnya sebagai ukupan tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-temurun. Artinya harus selalu ada. Ya, tinggal berdiri, tidak berubah-ubah keadaannya, dan tidak berpindah-pindah, dan seterusnya. Ini kata tetap. Harus selalu, harus selalu ukupan itu harus dibakar, menjadi suatu ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-turun. Artinya apa? Ini tidak boleh tidak dilakukan, mulai dari kalau disebutkan turun-temurun, mulai dari nenek moyangnya, anak cucu cicitnya, dan seterusnya. Prakteknya untuk sekarang ini, saudara sekalian, dulu memang ada aturannya semacam itu dalam kitab Keluaran ini, dalam hukum peraturan Taurat ini. Tapi buat kita untuk sekarang ini, doa itu harus menjadi suatu kegiatan, bukan hanya rutinitas, tapi doa sembahyang itu, menyembah kepada Tuhan itu harus menjadi kebutuhan kita. Sebab disitulah nafas kita, hidup kita, saudara. Itu sebabnya kenapa ini disebutkan ini merupakan suatu peraturan tetap di hadapan Tuhan. Dan itu harus dilakukan turun-temurun. Ya, kalau saat itu mulai dari imam besar Harun, anak-anaknya imam-imam, dan sampai seluruh bangsa Israel, dan turun-temurun, dan sampai sekarang ini mungkin bisa jadi orang-orang Yahudi, orang-orang di Israel sana masih melakukan semacam ini. Tapi bagi kita, pengertian rohaninya, bagaimana kehidupan kita di hari-hari ini bisa mempersembahkan kehidupan kita. Sampai sewaktu-waktu ayat mengatakan, kemarin saya menunjukkan, sampai kita bisa mempersembahkan persembahan tubuh yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Namun demikian yang terjadi dalam cerita-cerita dalam perjanjian lama itu, bahwa penyembahan yang merupakan suatu peraturan tetap ini juga bisa dilanggar. Bisa dilanggar sampai kehidupan itu sekalipun di masa mudanya,
di masa kuatnya, di masa jayanya, bahkan dia jaya itu, bahkan dia diberkati itu, bahkan dia punya kedudukan jabatan itu, saudara. Oleh karena takutnya kepada Tuhan, saudara. Tapi kita bisa melihat bahwa kehidupan itu kalau tidak benar-benar setia kepada Tuhan, tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka sewaktu-waktu kehidupan itu juga akan bisa meninggalkan penyembahan yang benar. Kalau meninggalkan penyembahan yang benar, saudaraku, berarti kita melakukan penyembahan yang tidak benar. Ini yang harus kita di hari-hari ini kita harus perhatikan. Jangan kita merasa diri mampu, merasa diri kuat, sekarang masih gagah, sekarang kita terberkati, karena sekarang kita jaya, kita punya kedudukan, kita punya jabatan yang begitu luar biasa. Tapi ayat mengatakan, ingat, hati-hati, jangan sampai engkau jatuh. Jangan sampai engkau jatuh. Sebab ada contoh-contoh. Nanti saya akan menunjukkan. Saya akan menunjukkan betapa kehidupan itu di masa mudanya, saat dia mempunyai jabatan begitu luar biasa, Tuhan memberkati begitu luar biasa. Tapi justru di masa-masa tuanya, dia menyimpang, tidak lagi menyembah kepada Allah, kepada Tuhan yang hidup. Bukan menyembah dengan roh dan kebenaran satu, tapi justru menyembah kepada berhala-berhala. Itu sebabnya sekali lagi ini menjadi suatu peringatan kepada kita. Coba kita akan membaca lebih dulu dari 1 Korintus pasal yang ke-10, saudara sekalian. 1 Korintus pasal yang ke-10. Ya, tadi saya mengatakan kalau sekarang kita bisa seperti sekarang ini, ya diberkati, terberkati, dan semua-semua, ya jangan kita menjadi sombong karena itu, tapi biarlah ini menjadi suatu peringatan kepada kita semua. 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10 kita akan membaca, saudaraku. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 dan 12. Ya, ayat 11 dan 12 kita akan membaca ini. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi ini kalau kita membaca sebelumnya ini, ya, maka Rasul Paulus ini mengutip kembali apa yang terjadi, yang menimpa bangsa Israel saat itu. Karena pemberontakannya kepada Tuhan, karena melawan Tuhan, berdosa kepada Tuhan, maka banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bangsa Israel itu. Tetapi Paulus menulis surat kepada jemaat Korintus, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di zaman akhir yang telah tiba sekarang ini. Ini suatu peringatan kepada kita. Kalau sekarang kita bisa beribadah, puji Tuhan, syukur, terima kasih kepada Tuhan. Kita bisa melayani Tuhan, biar kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita bisa melayani. Jika kita bisa ambil bagian pengorbanan dan pekerjaan Tuhan dalam bentuk apapun juga, puji Tuhan. Tapi ingat, jangan berhenti sampai di situ saja. Sebab bangsa Israel pun bisa jatuh, siapapun bisa jatuh, oleh karena kelengahan itu. Di satu sisi Tuhan memberkati luar biasa, tapi di sisi yang lain kita juga bisa lengah. Kita tidak waspada,
Ayat yang ke-12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri. Jadi jangan menjadi sombong. Kalau sekarang kita kuat, kita bisa teguh berdiri. Jangan merasa sombong karena kita sekarang diberkati. Jangan menjadi sombong karena kita ada kedudukan, ada jabatan, ada pangkat, ada uang banyak. Jangan itu menjadi suatu kesombongan kita. Jangan itu kita banggakan. Itu sebabnya saya ulangi, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Hati-hatilah supaya jangan jatuh. Ini pertama untukku, untuk diriku, dan juga untuk kita semua. Ini merupakan satu peringatan, oleh karena bukti bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Ini bukti kasihnya Tuhan untuk mengingatkan kita, untuk supaya tidak ada satupun kehidupan kita yang jatuh seperti apa yang dihadapi oleh bangsa Israel. Puji Tuhan. Tadi saya mengatakan ada contoh betapa kehidupan ini mulai dari ayahnya begitu takut kepada Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Maka ketika ayahnya itu dia meninggal, mati maka anak ini yang sejak kecil dididik oleh orang tuanya, dididik dengan firman Tuhan, taat dan dengar-dengaran ya kepada firman Tuhan. Saudara sekalian, coba kita lihat betapa seorang ini, itulah Raja Soleman, Raja Salomo. Coba kita membaca dalam Amsal Soleman. Ini pengakuan dari Raja Soleman, Amsal Soleman pasal yang keempat kalau tidak salah, ya saya teringat itu ayat itu, ya. Amsal Soleman pasal yang keempat ayat yang pertama. Kita lihat nanti dalam bacaan ini ada kesaksian dari Raja Soleman ketika dia masih kecil. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah. Ini yang mengatakan adalah Raja Soleman, seorang raja. Dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak. Jadi ini Raja Soleman menyaksikan ketika dia sebagai anak, dia tinggal di rumah ayahnya, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Ini merupakan isi nasihat saat itu dari Raja Daud kepada Salomo, kepada Soleman waktu dia masih sebagai anak. Ini begitu luar biasa. Raja Salomo ini sejak kecil sudah diajari oleh ayahnya untuk bagaimana bisa taat kepada Allah, taat kepada orang tuanya. Sehingga tidak heran dari sekian anak-anak Raja Daud ini maka Salomo ini atau Soleman ini ketika dia masih muda, sepeninggal dari ayahnya, maka dia diangkat menjadi seorang raja. Diangkat menjadi seorang raja. Kehidupan yang taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Taat dan dengar-dengaran kepada orang kedua orang tuanya. Dan dia sewaktu-waktu dia mendapatkan jabatan,
sebagai seorang raja muda, saudara. Betapa luar biasanya itu. Coba kita membaca dalam satu raja-raja. Dalam satu raja-raja, saudara. Satu raja-raja pasal yang ketiga, saudara. Ya, ketika dia sudah diangkat sebagai raja, saudara, untuk menggantikan ayahnya, maka Salomo sebagai seorang muda, saudara, yang dimulai tadi saya mengatakan bagaimana ketaatannya dia kepada Allahnya, Allah ayahnya, kepada ayahnya Daud itu, ya, untuk memperhatikan, untuk taat dan dengar-dengaran kepada orang tua, saudara. Dan ketika dia sudah menjadi raja, saudara, dia seorang pemuda yang kurang lebih umur 17 tahun, sudah diangkat sebagai raja, raja yang masih muda, tentu belum banyak pengalaman dalam hal ini, saudaraku. Tetapi di saat Tuhan melihat Raja Salomo yang masih muda ini, saudara sekalian, sampai sewaktu-waktu Tuhan berbicara kepada Salomo di dalam mimpi, saudaraku. Coba kita baca satu Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat yang keempat, saudaraku. Ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. Zaman itu memang yang mengorbankan korban binatang, ibadah itu dengan mempersembahkan korban binatang. Suatu saat itu, saudara sekalian, ya, 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu, gak tanggung-tanggung. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ini kan luar biasa, saudara. Luar biasanya Salomo ini sampai Tuhan itu datang. Tuhan itu berfirman, menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Ya, dan firman Allah mengatakan, mintalah. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Dan yang luar biasa, saudara sekalian, yang luar biasa, Salomo ini tidak minta yang lain-lain. Permintaan Salomo ini adalah permintaan untuk kebutuhan, untuk kemaslahatan rakyatnya. Dan apa yang dia katakan, saudaraku? Lalu ayat 6, lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tatanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, kita lihat permintaan dari Salomo. Kehidupan yang takut kepada Tuhan, kehidupan yang menyembah kepada Tuhan, kehidupan yang setia kepada Tuhan seperti ayahnya Daud, dia katakan. Ya, maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tiada terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat,
Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Jadi yang dia minta bukan harta kekayaan, bukan untuk supaya dia diberikan kemenangan-kemenangan atau kematian atas musuhnya. Bukan, tetapi dia memikirkan bagaimana untuk supaya sesuatu yang diberikan Tuhan itu kemudian bisa bermanfaat untuk bangsa Israel yang besar itu. Dan kita lihat, saudara, nanti kita akan bisa melihat Tuhan ternyata ini juga pelajaran kepada kita. Seperti hanya Salomo ini, dia hanya meminta untuk supaya diberikan untuk dia yang mempunyai hikmat, untuk faham, berlaku adil untuk bangsanya, untuk memberikan keadilan bangsa yang besar itu. Dan Tuhan melihat, saudara sekalian, karena permintaannya bukan yang aneh-aneh, maka Alkitab jelas mengatakan, maka Tuhan juga mempertimbangkan bahwa itu baik, suatu. Maka Tuhan berikan. Demikian juga kepada kita. Seringkali kita terlalu banyak meminta, yang kadangkala yang kita minta itu tidak sesuai dengan kebutuhan kita, tidak sesuai dengan keperluan kita. Justru yang kita tonjolkan keinginan daging kita untuk memuaskan keinginan kita, yang seringkali kita kecewa, karena doa kita tidak dikabulkan. Nanti kita akan lihat, dan ujungnya kita ngambek, kita marah, karena doa itu tidak didengar. Inilah kesalahan kita, tetapi berbeda. Bagaimana Salomo ini dia meminta untuk diberikan hati yang faham, untuk bisa mengadili bangsa yang besar ini. Saya akan lanjutkan. Ayat yang ke-10. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian, jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Artinya doa dari Salomo ini dikabulkan oleh Tuhan, karena Tuhan memandang doa itu baik, bukan untuk kepentingannya dirinya, tapi untuk kepentingan kemaslahatan umat, untuk seluruh umat Israel, untuk supaya dia faham. Dan Tuhan memberikan hikmat yang begitu luar biasa kepada Salomo. Bahkan yang tidak diminta pun Tuhan berikan semua kejayaan, kekayaan, jabatan, kedudukan, dan kelimpahan berkat yang luar biasa diberikan kepada Salomo. Kenapa? Karena dia meminta sesuatu bukan untuk kepentingannya dia sendiri, tapi justru untuk kepentingan kemaslahatan umat, yaitu bangsa Israel saat itu. Nah, sekarang buat kita ini menjadi koreksi.
Ini ada satu pelajaran buat kita. Banyak kebutuhan-kebutuhan, banyak keperluan-keperluan kita yang kita pohonkan kepada Tuhan. Tapi seringkali justru permohonan kita yang terlalu banyak itu, yang cenderung kita ini seringkali tanpa kita menyadari menggurui Tuhan, mengajari Tuhan, tanpa kita sadari. Padahal, ya, dalam Injil Matius pasal yang ke-6 dalam hal doa, Bapak itu tahu apa yang kita butuhkan sebelum kita meminta. Ini Tuhan Yesus, ya, dia mengatakan, mengajarkan, Bapakmu tahu apa yang engkau perlukan sebelum engkau meminta. Sementara Tuhan Allah datang kepada Salomo, apa yang bisa aku bantu? Dan Tuhan mengabulkan doa permohonan dari Salomo. Nah, kepada kita seringkali, saudaraku, kalau doa sembahyang kita, permohonan kita tidak diberi, saudaraku, ya, kita menjadi kecut hati, kita ngambek, bahkan celakanya ngambek sama Tuhan. Nah, ini menjadi koreksi. Kenapa kok Tuhan itu menawarkan kepada Salomo? Andai kata Tuhan juga datang kepada kita menawarkan demikian, apa kira-kira permohonan permintaan kita seperti apa yang dipohonkan kepada Salomo? Atau malah kita meminta yang tidak-tidak, yang pada akhirnya kita tidak mendapatkan apa yang kita pohonkan, yang pada akhirnya kita marah, kita menjadi marah. Tapi sebaliknya, yang dialami oleh Salomo, ya, justru Allah itu memberikan yang tidak diminta, yang menyangkut kebutuhannya, jabatan, kekayaan, dan semua itu ditambahkan. Kenapa? Karena dia meminta hikmat, meminta firman, meminta pribadi Tuhan sendiri, sama dengan meminta penyertaan Tuhan. Ini Salomo. Dan sampai pun yang dia tidak minta, Tuhan berikan. Dan tidak ada, ya, sebelum dan sesudah kemasyurannya seperti Raja Salomo ini. Ini menjadi koreksi buat kita. Kenapa demikian Tuhan begitu murahnya kepada Salomo? Rahasianya tadi, dia takut kepada Tuhan, dia setia kepada Tuhan, dia juga setia dalam tulisannya kepada orang tuanya, taat dan dengar-dengaran, sampai dia dipercayakan sebagai seorang raja menggantikan ayahnya. Tapi sebaliknya, ini koreksi buat kita. Kenapa banyak doa-doa permohonan yang kita naikkan tapi tidak didengar oleh Tuhan? Karena ayat mengatakan kita meminta untuk kepentingan kita, untuk kepentingan diri kita sendiri. Untuk kepentingan diri sendiri, untuk memuaskan diri kita sendiri. Ya, dan kita berdoa dan kita tidak didengar dan kita menjadi marah. Coba Yakobus pasal yang keempat, saudaraku. Yakobus pasal yang keempat, saudara sekalian. Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat. Ya, ayat yang pertama. Mulai ini tentang berdoa, saudara, ya, tentang berdoa. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhku? Jadi,
Dimulai dari bagaimana Yakobus mengatakan dari mana sengketa itu dan pertengkaran itu. Karena adanya keinginan, hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Ayat 2, kamu mengingini sesuatu. Bukankah kita juga demikian mengingini sesuatu? Tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh atau membenci. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kita lihat, jadi pertengkaran, baik pertengkaran dalam nikah rumah tangga, terjadi perselisihan dari pertengkaran karena munculnya hawa nafsu ini yang tidak bisa dikendalikan dan tidak terkendali ini, menimbulkan pertengkaran, menginginkan sesuatu, kita tidak memperoleh, lalu kita membenci, iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Lalu tidak berdoa, nggak meminta. Ini berdoa ini bukan hanya meminta sesuatu. Doa dalam hal ini, harusnya ditingkatkan dari suatu penyembahan. Doa menyembah kepada Tuhan. Salomo dia mempersembahkan korban. Begitu banyak 1000 persembahan korbannya, korban binatang itu, dia mempersembahkan, sebagai suatu pemujaan, suatu cintanya kepada Tuhannya, menyembah kepada Tuhan lewat persembahan-persembahan yang dia lakukan. Kita justru bukan persembahan tubuh yang hidup, tapi justru hawa nafsu yang ditonjolkan. Keinginan kita yang ditonjolkan. Disebutkan kamu tidak berdoa. Bagaimana bisa berdoa kalau di dalamnya penuh hawa nafsu, penuh keinginan, penuh kebencian? Tidak mungkin semacam itu, saudara sekalian, Ayat 3, atau kamu berdoa juga lah. Tidak bisa berdoa karena ada kebencian, iri hati, dan semua sesuatu. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Ini juga ternyata berdoa itu tidak sembarang berdoa. Salah berdoa, kenapa salah berdoa? Coba dilanjutkan. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ini yang membedakan dengan doanya Salomo itu. Salomo dalam ketika Tuhan itu datang kepada dia, untuk semacam menawarkan apa yang bisa aku berikan kepadamu. Salomo yang dia minta adalah hati yang faham untuk memberikan satu keadilan, satu kesejahteraan, kenyamanan untuk rakyat Israel yang besar ini. Tetapi kita berbeda. Kita berdoa tetapi untuk memuaskan keinginan. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Itulah kita. Ini biar menjadi koreksi buat kita. Jika kita berdoa menghadap kepada Tuhan itu,
Ayolah kita berdoa, kita menyembah kepada Tuhan. Bukan saja kita hanya berdoa, tapi coba kita tingkatkan dari doa-doa yang kita pohonkan kepada Tuhan. Kita tingkatkan untuk kita bisa menyembah kepada Tuhan. Kalau Salomo dia mempersembahkan ya persembahan binatang, korban binatang kepada Tuhan di atas mezbah itu. Ya, kalau dalam kitab Keluaran dia harus membakar ukupan wangi-wangian. Ayo coba sekarang apa yang kita persembahkan kepada Tuhan? Apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, yang kita berikan kepada Tuhan? Padahal sudah terlalu banyak yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Lalu sekarang apa yang kita mau berikan kepada Tuhan? Ya, ini yang menjadi koreksi. Justru sebaliknya ada keinginan-keinginan kita itulah yang menghambat kita untuk kita diberikan hati yang faham, diberikan hati yang mengerti akan firman Tuhan. Padahal sesungguhnya kalau Tuhan itu memberikan, kalau dulu Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo, hikmat itu dalam 1 Korintus sebutkan adalah pribadi Yesus. Kalau sekarang ini ada ya hikmat itu adalah firman Allah itu. Coba bayangkan kalau kita semua dalam doa penyembahan kita, lalu Tuhan memberikan pencerahan kepada kita, memberikan pengertian kepada firman Allah kita. Ya, kita bisa mengerti firman Allah, bisa memahami firman Allah. Tuhan limpahkan itu kepada kita. Maka juga tidak ada barang yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kerinduan kita untuk meminta hikmat, untuk bisa mengerti firman Allah, untuk kita bisa menyembah kepada Tuhan, guna untuk kita bisa mengerti firman Allah, mengerti kehendak Tuhan, maka sesungguhnya yang kita tidak minta pun Tuhan sudah siapkan. Makanya dalam perjanjian baru ada mengatakan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya. Ini nomor 1. Maka sekaliannya itu akan kutambahkan kepadamu. Akan kutambahkan kepadamu. Nah sekarang dengan apa yang Tuhan tunjukkan lewat Raja Salomo ini, biar membuka hati kita, memperbaiki doa sampai penyembahan kita kepada Tuhan. Biarlah ukupan wangi-wangian doa penyembahan itu betul-betul naik di hadapan Tuhan. Dan Tuhan ya memberkati kita. Kita bisa bertemu Tuhan dalam penyembahan itu, dan sekaligus Tuhan memberkati kita dengan apa yang kita butuhkan di hari-hari ini. Saya kembali ya kepada kisah Salomo ini. Tidak berhenti sampai di situ saja, sebab berlanjut begitu luar biasanya ya Tuhan memberkati Raja Salomo ini, terutama dengan hikmat marifat, dan itu dibuktikan betapa hikmat yang Tuhan berikan kepada Salomo pada ayat yang ke fase yang ketiga, 1 Raja-Raja fase yang ketiga ayat 16. Saya tidak hanya menceritakan dikit aja bagaimana hikmat itu betul-betul digunakan untuk memberikan suatu kenyamanan, keadilan kepada rakyatnya. Di sana ada cerita tentang bagaimana ada persoalan, dua perempuan Sunda ini menghadap kepada Tuhan, menghadap kepada raja, maksud saya menghadap kepada raja, membawa persoalannya. Nanti sudah bisa baca sendiri semua. Dan begitu luar biasa hikmat yang Tuhan berikan kepada Salomo ini, betul-betul dirasakan bukan hanya yang membawa persoalan, tapi juga dirasakan seluruh umat Israel. Saya baca saja, saya baca aja ayat 24, nanti sudah bisa baca ayat sebelumnya.
ya ketika mereka ada persoalan dua perempuan sundal ini, karena salah satu anaknya ini meninggal mati karena ditiduri, di ayat mengatakan ditiduri atau ditindih. Maka yang punya anak yang mati ini, ya saudaraku, ketika ada perempuan yang lain yang juga satu rumah dengan itu sedang tidur bersama anaknya juga, maka ditukar. Ditukar, terjadilah satu keributan dan dia menghadap raja. Ayat 24, sesudah itu, atau ayat 23 ya. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, anakkulah yang hidup ini, dan anakmulah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakmulah yang mati, dan anakkulah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambillah aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu, dan yang setengah lagi kepada yang lain. Kita lihat hikmat, penggal. Jadi dua, satu untuk yang satu, perempuan yang satu, satu yang separuh untuk yang perempuan satunya. Ayat 20, perhatikan. Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggalah. Ini yang bukan ibu daripada anak yang hidup ini, saudara. Tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepada bayi yang hidup itu, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, janganlah sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Siapa dia? Yang dia berbelas kasihan kepada anak ini. Itulah ibu yang sesungguhnya. Perhatikan, ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat dari Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Ini kita lihat, benar-benar luar biasa hikmat yang Tuhan berikan kepada Salomo ini untuk bisa menyelesaikan masalah, untuk bisa menyelesaikan persoalan. Dan semakin masyhurlah Raja Salomo ini. Tetapi ayat selanjutnya, begitu hebatnya Salomo ini. Tapi pada fase yang ke-11, kehebatan Salomo ini menjadi sirna begitu saja. Hikmat yang Tuhan berikan kepada Salomo itu, ya, dan Tuhan berikan kepada Salomo ini tanpa dia meminta, Tuhan memberi. Saudara sekalian, ya, Tuhan memberikan hikmat hati yang faham ini kepada Salomo untuk bisa mengadili. Begitu luar biasa. Tetapi sayang, 1000 sayang, bahkan 1.000.000 sayang, justru kehebatan Salomo ini ketika dia masih muda, tapi di masa dia tua, di akhir hidupnya, dia tidak lagi setia kepada Tuhan, tidak hormat kepada Tuhan, tidak menyembah kepada Tuhan. Itu sebabnya, saudara sekalian, tadi kita membaca 1 Korintus pasal yang ke-10, berhati-hati. Kalau sekarang kita bisa tegak berdiri, bisa seperti sekarang ini, jangan sampai kita menyombongkan diri. Ya, ini pesan dari Paulus kepada jemaat Roma, saudara sekalian. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Hati-hati.
Dan ternyata kita bisa melihat kemasuran, kebesaran Salomo ini, saudara. Karena dia tidak hati-hati. Tidak hati-hatinya itu, saudara, oleh karena pengaruh dari istri-istrinya ini, saudara, yang membawa kehidupan Salomo di masa tuanya itu tidak setia kepada Tuhan, tidak menyembah kepada Allah yang hidup itu, tidak menyembah kepada Allah nenek moyangnya. Saudara sekalian, ini peringatan buat kita untuk supaya kita hati-hati di hari-hari ini. Kalau kita bisa begini begitu semua, kita diberkati, kita punya kedudukan, punya jabatan, hati-hati. Jangan sampai kita jatuh seperti apa yang dipesankan Paulus kepada jemaat Korintus. Jangan kemudian kita jatuh juga seperti Salomo, justru di masa tua. Begitu hebat. Ini menjadi pelajaran buat kita semua. Itu sebabnya pelajaran tentang mezbah dupa emas ini, yang Tuhan tunjukkan kepada kita ini, disebutkan ini menjadi suatu ketetapan, ya, menjadi suatu ketetapan yang Tuhan tunjukkan kepada kita, ya, disebutkan, ya, haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun temurun. Dan ternyata ini bukan sesuatu yang tetap bagi Salomo. Ini ayat mengatakan turun temurun, harusnya termasuk juga Salomo pun harus juga melakukan ini. Tapi ternyata Salomo di masa tuanya, dia tidak lagi setia kepada Tuhan, kepada Allah. Biar ini menjadi suatu peringatan buat kita. Sekali lagi menjadi peringatan, ya, menjadi satu peringatan buat kita. Jika kita bisa berdiri, bisa beribadah, bisa melayani, bisa ambil bagian pengorbanan dan semua satu. Jangan ini menjadi suatu kesombongan buat kita. Apalagi kita sampai dipengaruhi. Ini hal yang luar biasa. Cerita ini akan memberikan suatu pelajaran. Pasal 11, 1 Raja-Raja pasal yang ke-11. 1 Raja-Raja pasal yang ke-11. Ya, ayat yang pertama kita akan lihat. Adapun Raja Salomo, ini kita lihat. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Ini dampaknya. Tidak mencintai Tuhan, tapi justru di masa tuanya dia mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Fir'aun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Kita lihat. Ini yang dilakukan Salomo. Ya, atau saya baca selanjutnya. Hati Salomo telah terpaut, ya, terpaut itu terikat. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ini peringatan buat kita semua. Tidak lagi terikat kepada Tuhan. Hati Salomo tidak lagi terikat kepada Tuhan. Tidak setia lagi kepada Tuhan. Apa yang menyebabkan? Karena Salomo sudah terikat dengan perempuan-perempuan asing itu yang dibenci oleh Tuhan. Ya, tadi disebutkan
Sebutkan ayat, ya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Ya, hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Jadi benar, saudaraku, di masa tuanya dia tidak berdaya. Istri-istri itu, saudaraku, disebutkan di situ, menarik hatinya daripada Tuhan. Artinya mempengaruhi Salomo, saudaraku, untuk tidak cinta kepada Tuhan. Dan kita lihat tadi sebutkan, ya, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret dari dewi orang Sidon. Siapa orang Sidon ini? Sidon ini adalah keturunan Kanaan, anak Kanaan. Siapa Kanaan? Kanaan itu adalah keturunan Ham yang dikutuk oleh ayahnya. Mengikuti Milkon, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Siapa Amon ini? Amon juga ini bangsa terkutuk. Ini adalah keturunan Lot dari anaknya Amon ini. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab. Siapa Moab? Moab ini saudara dari Amon, juga anak dari Lut dengan kedua putrinya, juga bangsa terkutuk ini. Di gunung sebelah timur Yerusalem dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan bagi Bani Amon. Demikianlah juga dilakukan bagi semua istrinya, orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan. Mereka mempersembahkan ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka, Allah-Allah kecil, Allah-Allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya dan telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini, supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Dan seterusnya sudah bisa membaca. Ini akhir dari kehidupan yang Salomo, yang tadi saya bacakan ayat pasal yang ketiga. Begitu hebatnya Salomo, diberikan hikmat, diberikan hati yang faham untuk memberikan keadilan untuk bangsa yang besar itu, diberikan jabatan, diberikan berkat kekayaan yang begitu luar biasa. Tapi nampaknya dia tidak berhati-hati. Tapi justru sebaliknya, para istri-istri yang banyak itu disebutkan 700 istri dari keturunan bangsawan dan 300 gundik. Coba 700 sama 300 berapa? 1000. Semua dari bangsa asing, bangsa lain, yang dibenci oleh Allah. Jelas ayat mengatakan, yang mencondongkan hati Salomo jauh dari Tuhan. Ini tragis. Seorang yang menceritakan bagaimana ketika dia masih kecil, Daud mengajarinya sebagai ayah kepada dia. Dan Tuhan begitu angkat, begitu luar biasa kepada Salomo. Tapi di masa tuanya, justru dia menyembah kepada Allah lain, yang membuat hati Tuhan itu pilu, membuat hati Tuhan itu marah. Dan benar-benar nanti pada akhirnya Tuhan menggoyahkan bangsa kerajaan Israel ini. Ayat selanjutnya di zaman anaknya, habis-habisan
Ini akibat dari cerita ini, saudara sekalian. Kita bisa mengambil kesimpulan, biarlah apa yang dikatakan oleh Keluaran tadi ini merupakan suatu ukupan yang tetap. Jadi doa penyembahan itu suatu harus selalu ada. Ya, harus tetap berdiri. Ya, jangan berubah-ubah. Dan harus menjadi sikap kita di hari-hari ini. Jangan seperti Salomo. Tapi justru ini peringatan buat kita. Untuk supaya betul-betul doa penyembahan kita, ukupan wangi-wangian yang kita persembahkan kepada Tuhan, itu sungguh-sungguh sampai di hadirat Tuhan. Jika kita bisa menyenangkan hati Tuhan, doa penyembahan kita, ukupan wangi-wangian yang kita bakar, dan itu merupakan peraturan yang tetap buat kita, yang digarami, yang murni dan kudus suatu, justru itu akan membangkitkan semangat kita untuk kita lebih dekat kepada Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan, dan lebih dekat kepada Tuhan sampai sewaktu-waktu doa penyembahan ini, ulang-ulang saya mengatakan, akan menjadi permanen. Sebab doa penyembahan kita ini ya justru untuk mengkaitkan kita, menghubungkan kita. Ya, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan. Oleh karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Bahwa doa penyembahan ini kita bisa menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Menyembah Dia, bergaul erat dengan Dia. Dan betul-betul sewaktu-waktu nanti, ini betul-betul doa penyembahan ini akan menjadi permanen, akan tersimpan di dalam tabut perjanjian dalam wujud dua loh batu. Tersimpan. Apa itu dua loh batu? Itulah kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Ya, sering kali saya mengatakan tinggal tiga: iman, harap, dan kasih. Itulah harta daripada gereja Tuhan, atau isi daripada gereja Tuhan, isi dari mempelai perempuan. Kalau harta isi ini ada, satu lengkap, tiga-tiganya ada, iman, harap, dan kasih ini dalam wujud buli-buli emas, tongkat Harun yang bertunas berbunga dan berbuah badang, dan dua loh batu ini, itulah kasih yang permanen satu. Maka tutup tabut perdandian itu akan ditutupkan. Terjadi suatu hubungan erat antara gereja sempurna, mempelai perempuan Tuhan ini, dengan mempelai pria surga. Dia datang, terjadi hubungan yang erat, dan kita betul-betul gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, akan dipermuliakan Tuhan seperti Dia mulia adanya. Kita tidak terpisahkan. Di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Di mana itu? Di kota Yerusalem yang baru, kerajaan surga kekal untuk selama-lamanya. Tapi sebaliknya, kalau penyembahan kita di hari-hari ini salah, maka benar-benar kita, sewaktu-waktu kita akan diarahkan kepada penyembahan yang lain, sampai menyembah binatang itu. Wahyu pasal 13, menyembah, ya, semua diarahkan untuk menyembah kepada binatang itu, menyembah kepada antikris itu. Sampai sewaktu-waktu kita tidak mau di sana. Kita mau menyembah Allah, membakar ukupan wangi-wangian yang berkenan di hadapan, berbau harum di hadapan Tuhan.
sampai kita di bawah. Penyembahan ini, penyembahan yang tidak benar ini, mengarah kepada penyembahan Babel juga, mengarah kepada penyembahan antikris juga, yang pada akhirnya dua-duanya ini akan dihukum oleh Tuhan. Ayo saudara sekalian, peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang di hari-hari ini kita pelajari, ya baik di hari ini kita mempelajari bagaimana seorang Salomo yang begitu luar biasa bisa jatuh. Siapa kita ini? Bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan memberikan kesempatan. Tuhan mencatat dalam Alkitab ini menjadi suatu peringatan buat kita. Paulus mencatat untuk peringatan buat kita di zaman akhir, untuk kita tidak mengalami pengalaman seperti apa yang dialami oleh Israel. Tidak mengalami apa yang dialami di akhir hidupnya Salomo ini. Tapi sebaliknya kita sampai bisa, tadi saya mengatakan, mempersembahkan persembahan tubuh yang hidup ini, bukan yang mati. Hidup ini kudus dan berkenan di hadapan Allah. Itulah ibadah, itulah penyembahan yang sejati kepada Allah. Ayo kita selalu ingat kasih-Nya Tuhan. Kita menyembah kepada Tuhan. Kita meninggikan Dia, meninggikan korbannya. Meninggikan korbannya, mengagungkan Dia, menyembah kepada Dia. Cuma itu yang bisa kita lakukan di hari-hari ini. Kalau kita rasakan, kita alami terlalu banyak pertolongan-pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Sekali lagi, jangan justru di akhir hidup kita, di akhir zaman ini, ya kita lengah dan akhirnya kita bisa dipengaruhi seperti Salomo ini, dipengaruhi ini ilah-ilah lain oleh istri-istri Salomo yang membuat hati Salomo menjadi condong. Dan ini banyak terjadi, saudara. Oleh karena hal semacam itu dipengaruhi untuk pindah keyakinan, untuk menyembah Allahnya mereka. Ini banyak terjadi dan bisa terjadi pada siapapun juga kalau kita tidak hati-hati. Kita lihat, kita dengar bagaimana dia anak Tuhan, saudaraku, sudah hidup baik-baik dengan keluarganya, dengan istrinya, lalu kenal dengan siapa, saudaraku, dengan perempuan lain, ya, lalu dia senang, saudaraku. Lalu perempuan mempengaruhi dia untuk dia pindah keyakinan, untuk meninggalkan Tuhannya, untuk menyembah Tuhannya, Tuhan Allahnya, Allah kecil itu, saudaraku. Banyak terjadi dan bisa terjadi dan banyak terjadi. Kalau kita tidak sungguh-sungguh tidak hati-hati, kita tidak waspada, saudaraku, kita tidak mustahil terjadi seperti hal yang demikian. Kita tidak mau tentunya. Ayo di hari-hari ini, di akhir zaman ini, kita nyatakan kepada Tuhan, Tuhan, biar penyembahanku, doaku, penyembahanku, ukupan wangi-wangian ini hanya tertuju kepada Engkau. Bukan untuk kepentinganku, atau sengaja untuk kita mencari kemuliaan Tuhan. Tidak. Mencuri kemuliaan Tuhan, bukan mencuri kemuliaan Tuhan. Tidak. Kita bakar itu dengan hati yang penuh syukur. Naik di hadapan Tuhan, asapnya berkenan di hadapan Tuhan. Kita bisa bergaul erat dengan Tuhan. Keindahan-keindahan akan terjadi pada kehidupan kita. Kehidupan kekal pada akhirnya akan menjadi bagian kita. Ayo kita tinggikan kurban Kristus, kita sembah Dia, dan kita akan akhiri dengan pujian, kutinggikan kurbanmu. Kutinggikan kurbanmu. Pesalmo nomor 54.
perjamuan suci, saudaraku. Biar selalu Tuhan ku tinggikan kurbanmu, tinggikan kurbanmu di hidupku. Ku tak ingin Tuhan melepaskan diriku dari kuat kuasa Tuhanmu. Di atas kurbanmu ku alaskan tahbisanku. Di atas kurbanmu ku percayakan hidupku. Di atas kurbanmu ku akan menang atas semua, dan ku menjadi milikmu selamanya. Jadikanlah daku rumahmu yang kudus, yang berkenan selalu di hatimu. Senantiasa rela mempersembahkan kurban tahbisan hidup bagimu. Haleluya. Di atas kurbanmu ku alaskan tahbisanku. Di atas kurbanmu ku percayakan hidupku. Di atas kurbanmu ku akan menang atas semua, dan ku menjadi milikmu selamanya. Di atas kurbanmu, di atas kurbanmu ku alaskan tahbisanku. Di atas kurbanmu ku percayakan hidupku. Di atas kurbanmu ku akan menang atas semua, dan ku menjadi milikmu selamanya. Dan ku menjadi milikmu selamanya. Bersama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Benar Tuhan, hanya di atas kurban-Mu lah kami alaskan kehidupan kami, ibadah pelayanan, bahkan tahbisan kami Tuhan. Tanpa kurban-Mu Tuhan kami tidak mampu dan kami tidak berdaya apa-apa. Tanpa kurban-Mu kami bisa seperti Salomo Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya ialah firman yang sudah kami dengar untuk mengingatkan kami betapa pentingnya untuk kami meninggikan kurban-Mu Tuhan, mengagungkan kurban-Mu, bagaikan kami membakar ukupan wangi-wangian selalu Tuhan kepada Engkau Tuhan, menyembah, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk nasihat firman-Mu, untuk lawatan firman-Mu yang sudah mengingatkan kami untuk di hari-hari ini Tuhan,
Kami tidak menyombongkan dengan apa yang kami punya, apa yang sedang kami hadapi, alami sekarang ini. Tapi biar kami boleh memandang korban-Mu Tuhan. Ampuni kami sekalian Tuhan, yang seringkali kami meremehkan, menganggap rendah Tuhan, tidak menghargai korban-Mu Tuhan. Dan sekarang Tuhan, ampuni untuk supaya kami layak kembali bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, bersekutu dengan korban-Mu, bisa mengagungkan, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk lawatan-Mu pada malam hari ini. Engkau sudah mengingatkan, bahkan menegur keras kepada kami Tuhan, untuk kami tidak melakukan apa-apa yang menjadi kekejian Tuhan, yang menjadi kekejian Tuhan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami sambut perjamuan suci tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara sekalian, bagi saudara yang mau mengikuti, ikut mempersiapkan diri perjamuan suci, mari kita akan melakukan, kita akan menerima tubuh dan darahnya Kristus, dan kita akan persiapkan, dan kita akan bersama-sama nanti unjukkan, kita angkat ya tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Ya, bagi yang sudah siap, unjukkan tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala, dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala, dan taruh tangan kiri di atas dada, dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Unjukkan kedua tangan kita, berikan doa, berikan penyembahan, ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk tubuh darah-Mu. Terima kasih pula untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kepada kami lewat contoh-contoh yang sama-sama kami sudah baca tadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan penyembahan ini tidak berubah. Penyembahan kami kepada Engkau tidak berpindah, tidak bergeser, tapi biarlah tertuju hanya kepada Engkau Allah yang hidup, yang akan datang, yang akan datang lagi yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, demikian rangkaian ibadah PA pada malam hari ini. Kiranya memberkati untuk supaya kita menjadi berkat
dan mohon perhatian untuk kita semua. Besok kita ada ibadah, jadwal ibadah kita. Besok ada ibadah doa dan penyembahan yang akan dimulai jam 5:30 sore tepat, saudaraku. Ya, jam 5:30 sore tepat, ya, hari Kamis. Dan nanti akan dilanjutkan ibadah raya, suatu ibadah raya, yaitu tanggal 19. Ibadah raya juga dimulai jam 5:30 sore tepat, dan selanjutnya nanti diumumkan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, nanti akan diumumkan lagi pada hari Minggu. Puji Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Kita tetap saling mendoakan satu dengan yang lain. Ya, jangan sampai kita berhenti lelah untuk kita berdoa di masa-masa sulit ini. Doa ini sangat penting. Ya, sangat penting kita saling mendoakan, saling menguatkan untuk satu dengan yang lain. Dan kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan untuk kita bisa beribadah tatap muka bersama dan kita bisa beribadah seperti sedia kala. Ini kerinduan kita ajukan kepada Tuhan. Kita berdoa nanti untuk ibadah-ibadah kita, untuk sidang jemaat, dan untuk bangsa dan negara kita. Mari kita akhiri ibadah kita dengan doa berkat. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Engkau sudah menolong dan memberkati kami dengan firman dan perjamuan suci. Biarlah Tuhan ini menjadi suatu ketetapan dalam hidup kami untuk kami tetap beribadah dan menyembah kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih berkat yang sudah kami terima, biar melimpah dalam hati kami dan menjadi iman, dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih ibadah-ibadah yang sudah Engkau sediakan kepada kami dengan segala kekurangan dan kesederhanaan kami. Tuhan, biar kami belajar untuk setia menekuninya Tuhan, sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami bawa seluruh sidang jemaat-Mu kembali kepadamu, sebab kami menyadari, kami tahu jemaat ini adalah biji mata Tuhan. Jemaat ini ditebus oleh karena darah-Mu yang begitu mahal. Kami bawa Tuhan ke hadapan-Mu sebagai hamba-Mu. Biarlah Tuhan tetap menolong. Kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Berkatilah sedang jemaat-Mu, mulai dari nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaannya, sampai pun juga dalam ibadah pelayanan. Masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh sedang jemaat-Mu, apapun, Tuhan juga Engkau menolong, menjamah, dan Tuhan juga memberkati semua. Yang mengalami kelemahan tubuh, biar Tuhan kuatkan. Yang menjalani proses pemulihan, biar Tuhan juga pulihkan kembali, sehat walafiat. Yang sakit Tuhan, sesibet yang kesehatan terganggu, Tuhan di hari-hari ini Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu Tuhan, jamah, sembuhkan dengan kuasa bilur-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih orang-orang tua kami Tuhan di masa tua, ya Tuhan berikan sukacita, Tuhan memberikan damai sejahtera-Mu, Tuhan berikan semangat kepada orang-orang tua kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami juga berdoa pula kepada bangsa dan negara kami Republik Indonesia yang kami cintai. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati bangsa kami ini Tuhan. Masalah persoalan yang dihadapi oleh bangsa kami juga kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami berdoa pula kepada para pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, juga pejabat tinggi negara di pusat, di daerah, TNI Polri, Tuhan boleh bahu-membahu untuk menghadapi masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa kami ini Tuhan. Memberikan hikmat akal budi yang dari Engkau, kemampuan, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini benar-benar bermanfaat untuk seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah, mau beristirahat malam. Kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang kasih, biar rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Selamat malam saudara sekalian buat kita semua. Ya, salam sehat. Puji Tuhan. Amin.